Pekabaran pada hari Sabat ini berjudul Tangga Kekristenan. Salah satu pasal dalam Alkitab yang Nyonya White anjurkan untuk dibaca dan dipelajari adalah 2 Petrus 1. Karenanya mari kita pelajari agar menjadi pembaharuan bagi kita. Oleh sebab itu, pekabaran pada pagi hari ini lebih bersifat pelajaran daripada khotbah. Tapi kami yakin ada banyak pekabaran yang boleh menjadi nasihat bagi kita. Dan oleh karena waktu, poin-poin utama yang akan kita lihat dan pelajari. Oleh karenanya, mari kita buka Alkitab kita, dan bagi yang tidak sempat membawa, boleh melihat di layar. Kita buka 2 Petrus pasal 1, kita mulai ayat 1. 2 Petrus 1 ayat 1, dikatakan di sana, dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Dalam terjemahan bahasa Indonesia disebutkan Petrus memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan anaknya. Tetapi dalam versi King James dikatakan iman yang berharga yang diperoleh melalui kebenaran Allah dan anaknya. Ini pesan penting karena iman Petrus bukan sekedar iman umumnya, tapi suatu iman yang berharga yang diperoleh karena kebenaran Bapa dan anaknya. Itu sebabnya dalam versi King James diakhiri dengan titik 2. Dalam bahasa Indonesia diakhiri dengan titik. Tetapi dalam versi King James titik 2. Artinya kalimat sesudah itu masih berhubungan dengan kalimat sebelumnya dan bahkan memberikan penjelasan lebih tentang kalimat yang sebelumnya. Karenanya mari kita baca ayat 2. 2 Petrus 1 ayat 2 berkata, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Iman yang berharga yang Petrus peroleh melalui kebenaran Bapa dan anaknya adalah karena Petrus menerima kelimpahan kasih karunia dan damai sejahtera. Dan kelimpahan kasih karunia serta damai sejahtera itu adalah karena Petrus mengenal Bapa dan anaknya. Inilah salam Petrus bagi umat-umat saat itu dan juga salam Petrus bagi kita saat ini. Oleh pengenalan akan Allah, yaitu Bapa dan anaknya, kita menerima kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah. Dan karena pengenalan akan Allah Bapa serta anaknya, kita menerima kebenaran Bapa dan anak, dan melaluinya kita memperoleh iman yang berharga. Sebab memang iman itu suatu pemberian. Paulus berkata dalam Roma 12 ayat 3, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Kembali kita lihat, ada hubungan kasih karunia dengan iman yang dikaruniakan Allah kepada kita. Jadi saudaraku dalam Tuhan, oleh pengenalan akan Allah Bapa dan anaknya, kita menerima kasih karunia serta damai sejahtera dengan limpahnya. Hal ini sudah Petrus nyatakan dalam pembukaan suratnya. Mari kita baca, dikatakan di sana, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Umat-umat pilihan itu adalah hasil pilihan Bapa yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada anak Allah dan menerima kelimpahan kasih karunia dan damai sejahtera. Nah, siapakah Roh yang dimaksudkan oleh Petrus?
Perhatikan roh tersebut dikatakan menguduskan. Nah, tentang menguduskan, Paulus berkata dalam 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Kembali perhatikan dalam terjemahan bahasa Indonesia, sesudah kalimat menjadi hikmat bagi kita, ada titik. Tetapi dalam terjemahan versi King James dan banyak terjemahan lainnya, sesudah kata hikmat ada koma. Artinya kalimat sesudah itu merupakan kesatuan dengan kalimat yang sebelumnya. Ya. Sayangnya bahasa Indonesia menggunakan terjemahan dari Alexandria sehingga terjadilah yang demikian. Jadi sebenarnya kalimatnya berkata bahwa Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, koma, Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Jadi oleh karenanya Paulus menyatakan bahwa siapa yang menguduskan kita? Yesus Kristus. Karenanya kalau kita kembali kepada pernyataan Petrus tadi dalam 1 Petrus 1 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa dikuduskan oleh roh, maka roh tersebut adalah rohnya Yesus. Sebab dalam Alkitab hanya anak Allah yang Bapa tetapkan yang menguduskan. Tidak ada oknum lain yang Bapa tetapkan sebagai yang menguduskan. Karenanya bila mana kita kembali ke 1 Korintus 1 ayat 30 tadi, kita kembali ke sana. Dalam bahasa Indonesia, kalimat Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita diakhiri dengan titik. Tetapi dalam versi King James diakhiri dengan titik 2. Kembali, kalimat sesudah titik 2 mempunyai hubungan dengan kalimat sebelumnya dan memberikan penjelasan lebih lagi tentang kalimat sebelumnya. Karenanya penting kita baca ayat 31. Kenapa Paulus menggunakan titik 2? Ayat 31 berkata, karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Siapa Tuhan yang Paulus maksudkan? Tuhan Yesus. 1 Korintus 8 ayat 6. Bagi yang baru belajar, ayat ini perlu diingat. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Bagi Paulus, atau dalam suratnya, dalam tulisannya, bila mana kita menemukan kata Tuhan, berarti itu siapa? Yesus Kristus. Sehingga kalau kita kembali lagi ke dalam 1 Korintus 1 ayat 31 tadi, dikatakan bahwa barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Yang Paulus nyatakan adalah untuk bermegah dalam Yesus Kristus. Kenapa? Karena Yesuslah Allah tetapkan menjadi hikmat. Yesuslah yang Allah tetapkan menjadi yang menguduskan, yang membenarkan, yang menebus kita. Jadi tidak heran Paulus katakan kalau mau bermegah, bermegahlah dalam Yesus. Ya. Semakin jelas bahwa roh yang dimaksudkan Petrus, yaitu roh yang menguduskan tadi, adalah rohnya Yesus. Karena hanya satu yang menguduskan kita, yaitu anak Allah, Yesus Kristus. Mari kita kembali ke surat Petrus, 1 Petrus 1 ayat 1 ayat dan 2. Umat-umat pilihan Bapa dikuduskan oleh roh anaknya, ya, roh anak Allah, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kita sudah pelajari darah adalah hidup. Artinya kita menerima percikan hidup Yesus. Nah, kembali, ayat ini juga kita perhatikan. Dalam versi King James, ada titik 2 setelah kalimat darahnya. Ya, saya tandai dengan warna pink gitu ya. Menerima percikan darahnya, titik dalam bahasa Indonesia, tapi dalam versi King James adalah titik 2. Artinya, percikan darah Yesus itu adalah karena
kasih karunia dan damai sejahtera yang makin melimpah atas kita. Sebab sesudah titik 2 ada kalimat kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Oleh percikan darah Yesus, oleh percikan hidupnya itu, kita menerima kasih karunia dan damai sejahtera yang makin melimpah. Padahal baru percikan ini. Ya. Jadi kalau kita perhatikan dari tadi, tulisan Petrus yang didukung oleh Paulus, semuanya tentang Yesus. Bahkan untuk mengenal Bapa, kita harus mengenal Yesus. Sebab dengan mengenal Yesus, kita mengenal Bapa. Kita memperoleh kebenaran Bapa. Kita memperoleh kebenaran Bapa dari anaknya. Dengan memperoleh kebenaran anak, kita memperoleh kebenaran Bapa. Inilah menerima kasih karunia dan damai sejahtera yang makin melimpah, serta iman yang berharga. Bahkan ingat, dalam Yohanes 1 ayat 17 dikatakan, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jelas bahwa kasih karunia datang oleh Yesus Kristus. Jadi semuanya mengenai Yesus, karenanya roh tadi adalah rohnya Yesus. Selanjutnya, Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera juga dari Yesus. Damai sejahteranya Yesus yang dia berikan, bukan dari yang lain. Jadi sejak awal Petrus menyatakan itu semua dari Yesus. Itu semua tentang Yesus. Demikian juga dengan Paulus. Mengenal Bapa, kita perlu mengenal Yesus. Kebenaran Bapa, kita perlu menerima kebenaran Yesus. Kasih karunia yang melimpah, kita perlu peroleh dari Yesus. Damai sejahtera yang melimpah, kita perlu peroleh dari Yesus. Pengurusan kita terima dari Yesus. Pembenaran dari Yesus, penebusan dari Yesus. Semuanya tentang Yesus. Mengapa penting sekali kita ketahui kebenaran ini? 2 Petrus 1 ayat 2 dan ayat 3 dan ayat 4 dalam Alkitab bahasa Indonesia dipisahkan oleh titik. Tetapi dalam versi King James tidak ada titik. Yang ada koma dengan titik 2. Berikut tabelnya. Mari kita lihat. Yang sebelah kiri bahasa Indonesia, yang sebelah kanan bahasa Inggris versi King James. Saya selalu menggunakan versi King James. Boleh juga dibandingkan dengan literal translation dengan revised version, hampir mirip mereka. Kalau literal translation dia langsung menggunakan kata Jehovah. Kalau di sini dia menggunakan kata Tuhan atau Lord dalam huruf besar. Nah, kenapa perlu kita tahu titik dengan koma dengan titik 2 ini? Karena ini merupakan suatu penjelasan yang merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak merupakan bersendiri-sendiri. Ya. Artinya kalau kita baca ayat 2, 3, dan 4, itu merupakan suatu penjelasan yang satu. Mari kita baca. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Artinya, saat kita baca ayat 2, 3, dan 4, pengenalan akan Allah dan anaknya adalah menurut kuasa ilahinya yang telah diberikan kepada kita. Semua hal yang berkaitan dengan kehidupan dan kesalehan melalui pengenalan akan Dia yang telah memanggil kita kepada kemuliaan dan kebajikan. Siapakah yang telah memanggil kita kepada kehidupan dan kebajikan atau kesalehan? Petrus yang sama menuliskan dalam 1 Petrus 5 ayat 10.
Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Allah yang dimaksudkan adalah Allah Bapa. Dialah yang memanggil kita. Dia panggil kita ke dalam Kristus, ya, yang telah memanggil kamu dalam Kristus. Sebab memang Yesuslah satu-satunya jalan kepada Bapa. Bapa yang panggil kita kepada kehidupan dan kesalehan. Bapa yang panggil kita kepada kemuliaan dan kebajikan, yaitu oleh pengenalan akan Dia. Kemudian dalam ayat 3 dan 4 dikatakan di sana, kalau kita baca ada tanda titik 2 dari ayat 3 ke ayat 4, yang artinya ayat 4 masih berhubungan dengan ayat 3 dan merupakan penjelasan tambahan tentang ayat 3. Karenanya dikatakan, oleh pengenalan akan Bapa melalui anaknya, Bapa menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya oleh janji-janji Bapa tersebut kita boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi, sehingga kita terbebas dari hawa nafsu yang membinasakan. Betapa penting kita mengenal Bapa dan anaknya ini. Nah, apakah janji Bapa itu? Kita perlu tahu karena janji-janji itu kita boleh mengambil bagian dari kodrat ilahi. 2 Korintus 1 ayat 20 dikatakan di sana, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Paulus katakan dalam Yesus ada ya atau tidak? Oh, tidak ada. Dalam Yesus itu semuanya ya. Sebab dalam Yesus adalah janji Allah itu digenapi dalam Dia. Ya. Jadi oleh karena semua janji Allah ada dalam Yesus, karenanya oleh Yesuslah kita dapat mengambil bagian dari kodrat ilahi. Sebab tadi dikatakan oleh karena janji-janji itu kamu dapat mengambil bagian dari kodrat ilahi. Nah, janji itu ada dalam Yesus, digenapi dalam Dia. Maka kita dapat mengambil bagian dari kodrat ilahi dengan menerima Yesus. Dan bila kita sudah mengambil bagian dari kodrat ilahi, maka kita luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan. Artinya kita selamat. Tidak heran Nyonya White katakan, pelajari 2 Petrus 1 ini. Ini pelajaran yang baik bagi kita. Apakah makna mengambil bagian dari kodrat ilahi? Kita baca ayat berikutnya. Yohanes 1 ayat 12 dan 13 yang berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Mengambil bagian dari kodrat ilahi artinya dilahirkan dari Allah. Bagaimana lahir dari Allah? Itulah lahir kembali oleh Roh, sebagaimana yang Yesus jelaskan kepada Nikodemus. Roh yang mana? 1 Yohanes 2 ayat 28 dan 29 berkata, maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Kita menjadi anak Allah oleh lahir dari Yesus. Karenanya roh yang dimaksudkan adalah rohnya Yesus. Dan tentang hal ini Paulus menuliskan dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Tuhan yang Paulus nyatakan adalah Yesus, maka Tuhan yang adalah roh adalah Yesus Kristus. Sebab memang Yesus adalah roh yang menghidupkan. 1 Korintus 15 ayat 45.
Jadi oleh karena rohnya Yesus kita diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya, yaitu karakternya dalam kemuliaan yang semakin besar. Inilah wujud mengambil bagian dari kodrat ilahi. Kemudian Efesus 4 ayat 23 dan 24. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita dibaharui dalam roh. Roh siapa? Rohnya Yesus. Kita mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran. Siapa kebenaran? Yesus Kristus. Dan kekudusan. Siapa yang kuduskan kita? Yesus Kristus. Perhatikan bagaimana Allah menciptakan kita menjadi manusia baru. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karenanya roh yang dimaksudkan adalah rohnya Yesus. Sebab kita diciptakan dalam Yesus menjadi manusia baru. Itu sebabnya Paulus berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita menjadi manusia baru hanya di dalam Yesus. Kita lahir kembali dalam Dia. Untuk tinggal dalam Yesus, kita harus menerima rohnya. Itulah yang Yesus jelaskan kepada Nikodemus. Perhatikan dalam Yohanes 3 ayat 3 sampai 5. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dilahirkan dari air artinya dibaptis. Dilahirkan dari roh artinya dilahirkan dalam Yesus. Sebab kita lahir dalam Yesus, diciptakan Allah di dalam Yesus, rohnya itulah yang memperbaharui hidup kita menjadi manusia baru. Kita menerima rohnya untuk menerima kelahiran kembali. Tidak heran para murid membaptiskan di dalam nama Yesus saja. Sebab semuanya tersedia di dalam Yesus, khususnya untuk mengambil bagian dalam kodrat ilahi, yaitu lahir kembali menjadi manusia baru. Dan bila kita lahir kembali menjadi manusia baru atau mengambil kodrat ilahi, maka hawa nafsu dunia tidak lagi mengikat kita. Itu sebabnya mereka yang dibaptiskan dalam nama Yesus menerima pengurapan Roh Kudus yang adalah rohnya Kristus. Mereka menerima kelahiran dari air dan dari roh untuk menjadi manusia baru. Manusia yang turut mengambil bagian dari kodrat ilahi. Sebab yang mereka terima rohnya siapa? Rohnya Yesus, bukan Allah roh. Alkitab sudah menjelaskan ayat demi ayat bahwa untuk menjadi manusia baru, untuk menerima kodrat ilahi, kita harus menerima Kristus. Dan oleh karena itu kita harus menerima rohnya. Tidak heran Penyanyi White menasihatkan untuk pelajari 2 Petrus 1. Agar kita jangan salah terima roh, yang mana akhirnya kita tidak terima kodrat ilahi itu. Kita tidak terima manusia baru dalam hidup kita. Kita tidak diubahkan. Hidup kita serupa dari dulu sampai sekarang. Sekarang bagaimana akhirnya? Sebagai penutup, mari kita baca 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah,
kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Dan kalau kita sudah kenal Yesus, kita kenal Bapa. Ayat ini sering disebut dengan tangga kekristenan. Ada juga yang bilang tangga Petrus, tapi yang lebih tepat tangga kekristenan. Ya. Tapi tidak hanya berhenti di situ, sebab orang sering menghafal ayat ini dan menyatakan ini tangga kekristenan, perlu kita hidupkan. Tidak berhenti di situ, ya. Karena kita perlu pelajari bagaimana caranya menaiki tangga itu. Perhatikan ayat 8 yang berkata, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah. Ya. Ada padamu. Petrus tidak bilang, sebab apabila kamu lakukan itu dengan berlimpah. Tidak, dia bilang begitu. Dia bilang ada padamu. Ya. Kemudian dikatakan ada yang berlimpah-limpah. Tadi di awal apa yang berlimpah? Kasih karunia dan damai sejahtera. Dari mana kita terima damai sejahtera dan kasih karunia? Dari Yesus, ya. Karenanya perhatikan dalam versi King James. Kembali ini bersifat pelajaran, ya. Mohon bersabar. Ini tidak lama. Dalam versi King James dikatakan, for if these things be in you and abound, they make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Dalam versi King James dikatakan, bila semuanya itu ada di dalam kamu. Bukan karena kamu sudah buat itu, maka kamu berlimpah-limpah. Tapi di dalam kamu dan berlimpah. Artinya, tangga yang Petrus nyatakan bukan hasil perbuatan kita. Tetapi dia yang tinggal dalam kita, dialah yang mengerjakannya. Sebab ingat, janji-janji Allah tadi itu digenapi dalam Yesus. Sehingga kita dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kita bisa mengambil kodrat ilahi karena Yesus dalam kita. Dialah yang mengerjakan untuk kita dapat menaiki tangga demi tangga. Itu sebabnya dikatakan in you, bukan what you do. Bukan yang kita buat, tapi yang di dalam kita. Dialah yang mengerjakan. Lalu dikatakan semuanya itu menjadikan kamu sehingga kamu tidak akan tandus. Dalam bahasa Indonesia dikatakan giat berhasil, ya, dibuatnya menjadi giat berhasil. Kalau dalam bahasa Inggris, neither be barren, tandus atau mandul, nor unfruitful. Apa unfruitful? Tidak berbuah. Nah, siapa yang membuat kita berbuah? Yesus. Di dalam Yesus kita berbuah, di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa, apalagi mau naik tangga kekristenan tadi. Ini pentingnya kita pelajari 2 Petrus 1 ini. Agar jangan salah, yang tadinya pesan Petrus adalah pembenaran oleh iman, akhirnya menjadi pembenaran oleh perbuatan. Karena kita tidak tahu siapa yang mengerjakan. Kita kira kita yang kerjakan itu semua. Kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, oh saya semua itu. Tidak demikian. Itu in you. Karena dalam hidup kita ada Yesus. Yesus yang kerjakan dalam hidup kita. Perhatikan pernyataan roh nubuat berikut ini. Mudah-mudahan bisa dibaca. Dari The Acts of the Apostles, halaman 530, paragraf 1. Kita baca. Perkataan ini, yaitu tadi itu, tangga kekristenan itu, penuh dengan instruksi dan mengena pada inti kemenangan. Rasul itu, yaitu Petrus, mengemukakan kepada orang-orang percaya tangga kemajuan Kristen yang setiap langkahnya yang menyatakan kemajuan dalam pengenalan akan Allah dan tidak ada berhenti dalam mendaki. Iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang adalah rentetan dari anak tangga itu. Kita diselamatkan oleh menempuh anak tangga demi anak tangga, mendaki langkah demi langkah
kepada ketinggian yang Kristus idealkan bagi kita. Dengan demikian ia dijadikan bagi kita hikmat dan kebenaran dan pengudusan dan penebusan. Penting bagi kita untuk mendaki anak tangga kemajuan Kristen ini. Sebab itulah keselamatan. Tidak heran Nyonya White katakan apa? Pelajari 2 Petrus 1 ini. Tetapi sekarang bagaimana caranya mendaki? Kita buka Fundamentals of Christian Education halaman 305 paragraf 1. Tapi jangan ada yang mencoba untuk memulai dari puncak tangga. Biarlah semua orang mulai dari anak tangga paling bawah dan menanjak langkah demi langkah naik ke atas oleh Kristus. Berpegang teguh pada Kristus, menaiki ke puncak Kristus. Ini adalah satu-satunya cara untuk maju menuju surga. Kalau dalam bahasa Inggrisnya saya lebih suka dikatakan apa? Climbing up by Christ. Jadi yang memampukan kita naik siapa? Kristus. Kemudian apa? Clinging to Christ. Ya. Kalau boleh dibilang berpeluk sama dia. Ya. Berpegang teguh pada Kristus. Jadi kita menaiki tangga yang menuju keselamatan itu bukan karena hasil usaha kita. Tapi karena Kristus yang tinggal dalam hidup kita. Karena oleh kehadirannya dalam hidup kita, kita dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kita naik bukan karena kuat kuasa kita. Inilah pentingnya kita pelajari 2 Petrus 1 ini. Kita naik oleh karena iman, yaitu dalam Yesus. Sebab kita naik tangga demi tangga oleh Kristus dan berpegang pada Kristus. Anak-anak tangga itu adalah hasil dari kita tinggal dalam Yesus oleh iman. Itulah kebenaran oleh iman. Sebab itulah yang membawa kita maju menuju surga. Karenanya Petrus berkata dalam 2 Petrus 1 ayat 10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Kalau kita hanya berhenti di ayat ini, kita pikir itu kita punya perbuatan, kita punya kerja. Untung kita pelajari dari awal sampai di sini. Bagaimana kita melakukannya? Kita melakukannya karena Kristus yang mengerjakannya di dalam kita. Itu sebabnya kita tidak akan pernah tersandung. Kalau kita yang kerjakan dengan kuat kuasa kita, pasti jatuh. Tapi karena Yesus yang kerjakan dalam hidup kita, tidak tersandung. Roh Nubuat berkata dalam The Sanctified Life, halaman 94, paragraf 2. Inilah jalan yang dengannya kita dapat yakin bahwa kita tidak akan pernah jatuh. Mereka yang mengerjakan rencana penambahan dalam memperoleh kasih karunia Kristiani memiliki jaminan bahwa Allah akan mengerjakan, ya, perhatikan ini, Allah akan mengerjakan rencana pelipat gandaan dalam menganugerahkan kepada mereka karunia rohnya. Allah mengerjakan dengan mengaruniakan rohnya yang kita terima melalui anaknya. Rencana pendambahan itu apa? Rencana pendambahan adalah rencana keselamatan, rencana adopsi. Oleh karena dosa, kita terpisah dari Bapa, sekarang Tuhan mau adopsi kembali. Ditambahkan kepada keluarganya. Dan untuk itu penting bagi kita menaiki tangga kemajuan Kristen itu. Dan untuk itu semua Allah yang kerjakan dengan menganugerahkan rohnya, yaitu melalui anaknya. Tangga kemajuan Kristen tersebut adalah tangga pengudusan, agar kita ditambahkan ke dalam keluarga Allah dan menerima kehidupan yang kekal. Dan di dalam Yesus, kita tidak akan jatuh. Sebab dia yang mengerjakan. Dan sebagai bagian akhir dari penutup ini, mari kita baca 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 21. Kita baca. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Ayat 17, Petrus katakan, kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa,
ketika datang kepadanya suara yang maha mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Dari perikop ini, siapa yang Petrus tinggikan? Yesus. Dari awal Yesus semuanya. Karena semua Tuhan sediakan dalam Yesus. Tapi, saudara dalam Tuhan, rupanya ada dongeng-dongeng isapan jempol di zaman itu yang memberikan pekabaran yang salah tentang Yesus. Petrus berkata, kami tidak ikut dongeng-dongeng itu. Sebab kami ini saksi mata, kami dengar langsung bagaimana Allah Bapa memuliakan anaknya. Dan oleh pengalaman di gunung pemulihan itu, Petrus dikuatkan oleh firman atau nubuat yang disampaikan oleh para nabi, yaitu yang dalam perjanjian lama. Petrus menyaksikan bukti dari yang dinubuatkan, sehingga dia dikuatkan, oh ini rupanya. Ya. Oleh karenanya, ayat 20 dan 21, Petrus menasihatkan, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Nubuat tentang apa yang maksudnya Pak Petrus? Nubuat tentang Yesus. Sebab dia sedang berbicara tentang Yesus. Saya sudah saksikan, saya sudah dengar. Sehingga apa yang saya saksikan dan dengar diteguhkan oleh pekabaran para nabi. Nubuat-nubuat para nabi itu meneguhkan saya karena berhubungan ini semua. Rupanya ini mengenai Yesus anak Allah semuanya ini. Saya diteguhkan, jangan ikut-ikut itu dongeng-dongeng. Sebab nubuat-nubuat tentang Yesus ini bukan dari manusia, tapi dari Roh Allah. Sering ayat ini disalahgunakan dan disalah tafsirkan kepada hal-hal yang bukan Yesus. Tetapi ayat ini adalah tentang Yesus. Dan banyak yang salah tafsirkan nubuat tentang Yesus. Petrus amarkan dalam pekabaran ini. Nah, contoh sederhana. Pekabaran Nabi di perjanjian lama yang sekarang disalah tafsirkan. Boleh kasih tahu contohnya. Nabi di perjanjian lama berkata begini tentang Yesus. Tapi orang-orang zaman sekarang salah tafsirkan nubuat itu. Boleh Yesus menjadi raja yang membebaskan penjajahan Roma. Padahal nubuatan Nabi adalah Yesus untuk membebaskan mereka dari dosa. Terima kasih, Saudara Ali. Ada yang lain lagi? Supaya kita tahu kenapa Petrus nasihatkan. Yang dulu masih terjadi sekarang. Jangan kita terikut dongeng-dongeng itu. Kalau saya yang paling saya suka adalah Amsal 8. Amsal 8 berbicara tentang hikmat dan hikmat katakan, aku telah lahir. Tetapi orang zaman sekarang, para pendeta dan ahli teologi yang mengatakan bahwa itu bukan tentang Yesus. Bahkan ada pendeta yang menyatakan bahwa itu adalah feminin. Disalah tafsirkan nubuatan-nubuatan para nabi tentang Yesus. Ini nasihat Petrus bagi mereka itu semua dan bagi kita. Jangan salah tafsirkan. Ini semua mengenai Yesus. Dan bila mana kita mengerti sebagaimana Petrus mengerti, kita akan mengalami sukacita. Oleh karenanya, dan bahkan dikatakan fajar dan bintang timur akan terbit di hati kita. Kalau kita melihat sebagaimana Petrus. Tapi kalau tidak terbit. Tidak heran, gelap semuanya bagi mereka.
Mereka tidak melihat keindahan rencana keselamatan yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Karenanya ayat terakhir, 2 Petrus 1 ayat 12 berkata, "Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima." Saudaraku dan Tuhan, kita semua ini sudah banyak belajar. Saya yakin bahkan mungkin ada yang lebih banyak daripada kita. Tetapi mengetahui kebenaran tidak cukup. Penting sekali untuk diingatkan agar kita semua tetap setia menaiki tangga itu dan tidak jatuh. Bukan karena kuat kuasa diri kita, tetapi oleh karena Kristus tinggal dalam kita. Kita berpegang teguh pada Dia, maju terus hingga tiba di sorga, dan berjumpa dengan Allah Bapa dan Anaknya yang telah merencanakan rencana penambahan itu, yaitu rencana adopsi kembali, agar kita kembali menjadi anak-anaknya. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya melimpahi kita semua oleh karena pengenalan kita akan Bapa dan Anaknya. Dan kalau kita mengenal Bapa dan Anak, itulah hidup yang kekal. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bagi yang bisa bertelut, kita bertelut. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pengetahuan akan kebenaran, ingat-ingatan akan nasihat firman-Mu yang kami terima pada Sabat pagi yang indah ini. Khususnya dari 2 Petrus 1. Isinya tentang Yesus, segalanya mengenai Yesus. Sebab satu-satunya jalan untuk kami dapat terbebas dari hawa nafsu dunia yang membinasakan adalah dengan mengambil bagian dari kodrat ilahi. Dan satu-satunya jalan untuk kami dapat mengambil kodrat ilahi adalah dengan menerima anak Allah dalam hidup ini. Dan bahkan untuk dapat kami menaiki tangga kemajuan kekristenan yang Petrus sampaikan, itu bukan hasil usaha kami. Itu di dalam kami, yaitu oleh karena Kristus tinggal dalam kami, Dialah yang mengerjakannya. Oleh karena itu, ya Bapa, pada siang hari ini, kami bertelut dan berseru kepadamu. Kiranya kecurahan roh anak-Mu, roh hujan akhir, menjadi bagian kami semua yang telah hadir pada hari Sabat pagi ini. Sehingga pada hari ini hingga maju ke depan, kami terus bersama Yesus, olehnya berpegang teguh pada Dia, tinggal dalam Dia untuk menaiki tangga demi tangga, hingga tiba di sorga. Kami boleh berjumpa dengan Bapa dan Anak, yang telah merencanakan semuanya ini, dan duduk mendengarkan penjelasan pekabaran rencana keselamatan sepanjang kekekalan. Dan biarlah pada kesempatan yang indah ini, kami semakin diteguhkan pentingnya untuk menerima Kristus dalam hidup ini. Sebab di luar Kristus kami tidak dapat berbuat apa-apa. Dan juga janganlah kami terbawa oleh dongeng-dongeng di luar sana, yang mana salah tafsirkan akan nubuatan-nubuatan para nabi di Perjanjian Lama tentang Yesus. Biarlah pengalaman daripada Petrus menjadi bagian kami. Kami melihat fakta-fakta dan bukti bagaimana Kristus adalah anak Allah yang Engkau muliakan. Dan hanya melalui Dia kami dapat menerima semua janji-Mu, ya Bapa. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.